telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbagailah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa di seputar kebangkitan Tuhan, pertama-tama yang kita dapati adalah makam kosong, kuburan kosong. Dan tentu makam kosong ini belum menjadi bukti kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Makam kosong
hanya menjadi petunjuk, indikasi saja kalau Tuhan itu bangkit. Makam kosong menimbulkan banyak persepsi. Bagi Maria Magdalena, dengan ia melihat makam kosong, jenazah Yesus dicuri orang. Kemudian Maria Magdalena mengabarkan kepada para murid, kemudian 2 murid, Petrus dan murid yang dikasihi berlari menuju makam. Bagi murid yang dikasihi, dengan melihat makam kosong dengan segalanya tertata rapi, kain-kain, ia menjadi percaya. Sedangkan bagi Petrus yang melihat makam kosong menjadi membuat dia bertanya. Peristiwa yang lain adalah pewartaan dari makhluk surgawi yang mewartakan bahwa Tuhan bangkit kepada para wanita yang datang ke makam. Dan tentu yang menjadi bukti bahwa Tuhan bangkit adalah penampakannya, kehadirannya di tengah-tengah para murid. Ini yang menjadi dasar bukti bahwa Tuhan bangkit dan juga menjadi dasar akan kepercayaan akan kebangkitan Tuhan. Penampakan Tuhan di hadapan para murid ini yang mengubah hidup para murid. Sebagaimana tadi dikisahkan, para murid berkumpul bersama pada Minggu malam. Mereka dengan pintu terkunci. Tadi dikatakan bahwa mereka mengalami ketakutan kepada orang-orang Yahudi dalam situasi mencekam bagi para murid. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberi salam kepada mereka, damai bagi kamu. Tentu salam ini salam dari Allah, sebagaimana damai yang dijanjikan Tuhan Yesus sendiri ketika dalam amanat perpisahan dengan para muridnya. Tuhan Yesus akan memberi damai kepada para murid, dan apa yang dijanjikan terpenuhi dalam kehadirannya. Ia datang memberi damai, damai dari Allah dan bukan damai dari dunia. Tentu damai dari Allah dan dari dunia tentu sangat berbeda. Tuhan Yesus juga menunjukkan identitasnya, kemanusiaannya, dengan menunjukkan luka-luka yang ada dalam dirinya, luka bekas penyalipan. Dan melihat hal ini, para murid bergembira, bahagia. Saudara-saudari kasih, kehadiran Tuhan Yesus juga mengubah Thomas yang pada penampakan pertama Thomas tidak ada, tidak berkumpul bersama para murid yang lain. Ketika para murid membagikan sukacita atas
kehadiran Yesus, Thomas tidak percaya. Thomas menuntut bukti, menuntut syarat agar ia bisa percaya akan kebangkitan Tuhan, yaitu melihat bekas paku-paku pada tangan Tuhan. Tidak hanya melihat, namun juga menyentuh luka pada diri Tuhan Yesus. Maka tuntutan Thomas ini, tuntutannya melebihi daripada sekedar melihat. Dan akhirnya 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang ketika para murid pada hari Minggu berkumpul. Dan hal yang pertama disampaikan kepada para murid adalah damai, memberi salam, damai bagi kamu. Dan secara khusus Tuhan Yesus menegur Thomas dan memenuhi apa yang menjadi tuntutan, syarat-syarat untuk Thomas yang akan percaya. Tuhan Yesus mempersilahkan untuk melihat dan menyentuh luka-luka yang ada pada dirinya. Namun sebelumnya, akhirnya Tuhan Yesus menegur, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan akhirnya keluar dari mulut Thomas pengakuan yang agung, pengakuan yang luar biasa akan Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian Tuhan Yesus bersabda, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tentu sabda ini ditujukan untuk murid-murid selanjutnya, buah dari pewartaan para rasul, termasuk kepada kita yang percaya kepada Tuhan bukan karena telah melihat Tuhan, namun kita percaya berkat kesaksian para pendahulu kita, maka kita percaya, maka kita disebut sebagai yang berbahagia. Saudara-saudari yang kasih, penampakan Tuhan tidak hanya menjadi bukti bahwa Tuhan bangkit, namun penampakan Tuhan, kehadirannya untuk memberi tugas perutusan kepada para murid. Sebagaimana disabdanya, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perutusan Bapa kepada Tuhan Yesus menjadi dasar, menjadi pondasi perutusan Tuhan Yesus kepada para murid. Misi Bapa yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus sekarang dipercayakan kepada para murid untuk meneruskan karya Tuhan Yesus di dunia ini. Maka para murid dianugerahi Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Roh Kudus, Roh Allah sendiri dianugerahkan kepada para murid
Dan tentu ini sebagai baptisan Roh Kudus yang diterima oleh para murid. Dan tentu ini semua dalam rangka karya perutusan supaya para murid dapat meneruskan karya Tuhan Yesus di dunia ini. Para murid menjadi alat untuk membawa orang-orang lain kepada iman yang membawa pada keselamatan. Para murid sebagai pembawa Roh Kudus, sehingga Allah senantiasa hadir di dunia ini secara terus-menerus. Penampakan Tuhan tidak hanya menjadi bukti bahwa Tuhan telah bangkit, namun juga penampakannya untuk memberi tugas perutusan kepada para muridnya. Misi Tuhan Yesus dipercayakan kepada para muridnya. Saudara-saudari yang kasih, pada hari Minggu ini kita berhimpun bersama. Setiap hari Minggu kita merayakan Hari Tuhan, hari kebangkitannya. Pada para murid pertama yang berhimpun pada hari Minggu, menerima tanda kehadirannya ialah penampakannya sendiri. Ini kehadiran yang istimewa bagi para murid pertama, para saksi pertama menerima penampakannya. Sedangkan bagi kita para murid selanjutnya juga menerima tanda kehadirannya, yaitu Ekaristi, pemecahan roti. Di sini Tuhan hadir dalam Ekaristi, hadir dalam sabdanya dan juga dalam tubuh dan darahnya. Dan kita diperkenankan untuk menyambutnya. Tuhan berkenan bersatu dengan diri kita. Dia tinggal dalam diri kita. Tentu sebagaimana para murid pertama bersukacita menyambut kehadiran Tuhan, demikian juga setiap hari Minggu kita berkumpul bersama merayakan Ekaristi, tentu juga kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, damai juga kita alami. Damainya juga dianugerahkan kepada kita. Ini pengalaman nyata. Setiap hari Minggu kita berhimpun bersama merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Ekaristi menjadi tanda kehadirannya bagi kita para murid zaman sekarang ini. Sebagaimana dalam kehadiran pada murid pertama juga memberi perutusan, maka kehadiran Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini juga memberi perutusan kepada kita. Kita senantiasa diingatkan para muridnya diberi kepercayaan yang agung, yang luar biasa untuk meneruskan karyanya di dunia ini, menghadirkan pendamaian dan pengampunan dosa. Ini yang harus kita wartakan supaya umat manusia di muka bumi ini juga menerima keselamatan. Maka kita diberi kepercayaan yang luar biasa, agung oleh Tuhan sendiri untuk meneruskan karyanya, perutusannya. Kiranya inilah pengalaman Paskah bagi kita. Dalam perayaan Ekaristi ini kita merayakan dan kita senantiasa diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai murid-muridnya untuk senantiasa menjadi saksinya.